Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk seluruh peserta didik kelas 9 yang sedang menjalani proses pembelajaran jarak jauh dari rumah masing-masing. Kita melanjutkan pada bagian 2, masih pada bab kerajinan berbasis media campuran. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang sifat-sifat dan ciri-ciri perpaduan batu, sekarang kita akan melanjutkan ke 4 bahan, yaitu logam, plastik, kayu, dan keramik. Oke, kita intro dulu. Yang kedua adalah logam. Logam merupakan material keras, tak tembus cahaya, berkilau, dan memiliki konduktivitas listrik dan termal yang baik. Logam adalah unsur yang jumlahnya paling banyak di bumi ini. Logam mempunyai banyak jenis, seperti emas, perak, perunggu, besi, dan titanium. Dari sekian banyak jenis logam, perak adalah jenis yang paling sering dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran. Selain karena yang harganya terjangkau, kerajinan yang menggunakan bahan dasar perak terlihat lebih elegan. Proses pengecatan atau plating pada logam biasanya merupakan langkah-langkah terbaik untuk mencegah korosi atau berkarat. Logam dapat dipadukan dengan berbagai bahan seperti kayu, kerang, batu, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah hasil kerajinan paduan dari bahan dasar logam. Gambar pertama merupakan kerajinan gong berbahan dasar kayu dan logam. Gambar kedua adalah cincin berbahan dasar logam dan batu mulia. Dan yang terakhir adalah gantungan kunci berbahan dasar cangkang kerang dan juga besi. Yang ketiga adalah plastik. Plastik sudah menjadi bagian hidup manusia saat ini. Plastik mempunyai banyak jenis, seperti botol, kantong plastik, gelas, perabotan dapur, perabotan rumah tangga, dan lain sebagainya. Namun, dari semua jenis plastik, botol merupakan jenis yang paling sering dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran. Selain karena botol memiliki permukaan yang cukup keras, botol juga dapat didaur ulang, mudah didapatkan, dan mudah dibentuk. Plastik memiliki sifat ada yang dapat didaur ulang dengan pemanasan kembali, seperti botol dan kantong, dan ada juga yang tidak dapat didaur ulang, seperti resin. Contohnya adalah jerigen. Plastik dapat dipadukan dengan berbagai bahan seperti logam, kain, dan kayu. Berikut ini merupakan hasil kerajinan perpaduan dari bahan dasar plastik. Gambar pertama adalah sapu. Sapu merupakan perpaduan antara plastik dan kayu. Gambar kedua
adalah hiasan dinding berbahan dasar kayu dan juga plastik. Dan gambar ketiga adalah tempat uang berbahan dasar plastik sama kayu. Dan yang terakhir adalah pisau berbahan dasar logam dan plastik. Yang keempat adalah kayu. Kayu merupakan bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Kayu juga digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, membuat perabotan, bahan bangunan, bahan baku kertas, dan masih banyak lagi. Selain itu, kayu memiliki banyak jenis, seperti kayu jati, kayu trembesi, kayu mahoni, kayu akasia, kayu hitam, dan masih banyak lagi jenisnya. Kayu dipilih sebagai bahan dasar kerajinan tentunya memiliki alasan. Yang pertama, kayu bersifat kedap air, isolator, dan mudah dibentuk, serta mudah didapatkan. Kayu dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti kaca, logam, kain, karet, dan sebagainya. Hasil perpaduan dari kayu dengan jenis lainnya seperti gambar pertama jam tangan merupakan perpaduan antara kayu dan logam. Gambar kedua adalah keris, merupakan perpaduan antara kayu dan logam. Gambar ketiga adalah hiasan, merupakan perpaduan antara kayu sama kain, kayu dengan kulit, dan kayu dengan karet. Yang terakhir adalah keramik. Keramik berasal dari tanah liat. Umumnya, senyawa keramik lebih stabil dalam lingkungan. Sifat keramik sangat ditentukan oleh struktur kristal, komposisi kimia, dan mineral bawaan tanahnya. Serta keramik mudah rapuh dan pecah. Karena sifatnya yang mudah rapuh dan mudah pecah, maka keramik dapat dipadukan dengan bahan yang bersifat lembut, ringan, tidak merusak. Paduan yang cocok untuk keramik seperti rotan, logam, kain, dan sebagainya. Hasil kerajinan perpaduan bahan dasar keramik seperti gambar pertama hiasan teko yang berbahan dasar keramik dan juga rotan. Gambar kedua yaitu ceret, merupakan perpaduan antara keramik dan logam. Dan gambar terakhir adalah kalung, merupakan perpaduan antara logam, batu, dan kain. Sampai sini dulu belajar kita pada bab kerajinan berbasis media campuran. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.